sahabat Rizal Amri selaku Ketua Rayon Agri Kompleks. Yang saya hormati kepada Mbak Heni Nuraini SKM selaku narasumber kita pada malam hari ini, serta sahabat-sahabati dan juga hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri acara PMII Talk dengan tema peran mahasiswa sukseskan dengan tema peran mahasiswa sukseskan vaksin COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahil menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada room Google Meet pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatkul Ihsan dari mahasiswa Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi IPB. Di sini saya sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yang ketiga yaitu sesi diskusi, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini. Sebelumnya mohon doanya karena ada sahabat kita yaitu sahabat Dian dan juga sahabat Bagus yang saat ini terkena musibah, lagi terpapar COVID-19. Semoga mereka diberikan kesehatan dan juga ketabahan. Baiklah, marilah kita buka acara pada malam hari ini sekaligus memberikan doa kepada sahabat kita. Ala hadinya wali kuliniatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara yang pertama pembukaan sudah telah usai. Selanjutnya menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang kali ini akan dimoderatori oleh sahabat di Asma Namira. Kepada sahabat Asma Namira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ihsan. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa berkumpul lagi. Dan saya sebagai moderator akan ada beberapa yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya sangat bersyukur karena sekarang PMII sudah memiliki acara sendiri untuk tempat untuk berdiskusi, yaitu PMII Talk, dan hari ini adalah PMII Talk yang pertama. Pada hari ini untuk narasumber kita itu ada Mbak Heni. Beliau ini bekerja sebagai promotor kesehatan di Puskesmas Nongko Jajar di Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Untuk nama, Heni Nuraini SKM, tempat tanggal lahir di Gianyar, 15 Oktober 1997. Domisili saat ini yaitu tinggal di Bondowoso. Untuk nomor handphone ada 083 122 404 235. Riwayat pendidikannya Mbak Heni TK di TK Dewi Musita, SDMI Mitaul Ulum, MTS Negeri Unggul Sari, SMA Negeri 1 Kencong, kemudian berkuliah di Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Untuk pengalaman kerja, Mbak Heni pernah menjadi tenaga medis khusus satu-satunya dalam menyelesaikan laporan dan mempersiapkan berkas-berkas akreditasi Puskesmas Kaliwates di Kabupaten Jember tahun 2019, kemudian memberi inovasi baru di bidang P2P TM
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengumpulan dan pelaporan kasus baru maupun kasus lama kesehatan jiwa, PTM, kesehatan gigi, dan telah diterapkan di seluruh puskesmas Kabupaten Jember 2019 hingga sekarang. Kemudian ada pengolahan data kasus kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, baik menggunakan Microsoft Excel maupun spreadsheet. Kemudian ada asisten penelitian dosen FKM UNEJ mengenai biaya mutu 33 rumah sakit se-Jawa Timur dalam menempuh disertasi S3 di Universitas Erlangga Surabaya 2019 hingga 2020. Kemudian asisten sekretaris penelitian dalam pengerjaan laporan survei kepuasan pasien di salah satu rumah sakit Kota Probolinggo tahun 2019. Untuk pengalaman selama pendidikan S1, pernah mengikuti pelatihan RCA bersama Kepala Bidang P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Kemudian ada survei cepat KIPI vaksin MR di wilayah kerja Puskesmas Kaliwates Kabupaten Jember. Kemudian riset karakteristik sosial ekonomi dan budaya penderita HIV/AIDS, penelitian tentang pengaruh kepatuhan keluarga dalam membantu pengobatan penderita skizofrenia di Puskesmas Perkotaan Kabupaten Jember. Selanjutnya melakukan screening pada keluarga penderita kusta di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Pemateri public speaking dalam acara organisasi luar kampus, pemateri dalam penyuluhan komunitas peduli HIV/AIDS, penyuluhan HIV/AIDS di acara KKN mahasiswa Universitas Jember 2017 hingga 2018, Desa Patung, Kecamatan Curah Madi, Kabupaten Bondowoso, penyuluhan TBC dan rumah sehat di Desa Tapen, Bondowoso, penyuluhan PHBS di sekolah-sekolah Kecamatan Tapen, Bondowoso, penyuluhan door-to-door tentang TBC dan HIV/AIDS di Tapen, Bondowoso. Untuk pengalaman organisasi memiliki cukup banyak, sekitar 8 pengalaman. Yang pertama, Sekretaris OSIS MTS Negeri Unggul Sari, anggota OSIS SMAN 01 Kencong, Ketua Siswi Pramuka di MTS Negeri Unggul Sari, Wakil Ketua Pramuka di SMA Negeri 01 Kencong, Sekretaris PMR SMA 01 Kencong, Sekretaris Bidang Kaderisasi PMI Teknologi dan Kesehatan 2016 hingga 2018, anggota Paduan Suara FKM Universitas Jember, Sekretaris TOT UKM Komplits, Komunitas Peduli HIV/AIDS FKM UNEJ. Kita sapa dulu, Mbak Heni, halo. Ya, halo. Sudah bisa didengar suara saya? Bisa, Mbak. Oke. Terdengar bising nggak di situ? Enggak ya, Mbak? Aman. Enggak, aman. Oke. Mbak, kan untuk malam ini yang kita bahas itu sesuai judul adalah tentang kesuksesan COVID-19 ya, Mbak. Nah, sesuai dengan judul kita tuh sukseskan gitu, karena saat ini yang masyarakat lihat adalah vaksin COVID-19 ini kok sepertinya tidak sukses, karena kemarin sempat beberapa saat acara setelah vaksinasi massal, kemudian pada COVID massal juga di Indonesia bahkan 10.000 lebih, dan itu sangat mengkhawatirkan, sehingga masyarakat saat ini tuh berpikir bahwa kalau vaksin itu bakal membuat kita menjadi COVID gitu. Jadi gimana nih Mbak penjelasan sebenarnya tentang vaksin itu seperti apa? Sorry, tadi membuat masyarakat, vaksin itu membuat masyarakat jadi takut untuk vaksin. Jadi kita tuh berpikir seolah kalau kita vaksin adalah nanti pasti kita bakal kena COVID gitu. Oh ya. Oke. Ini bisa saya share sekarang ya? Share screen sekarang ya? Iya, Mbak. Kita ini diskusi enjoy aja ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Nuraini. Ya, nama saya Heni Nuraini, biasa dipanggil Heni. Ya, sahabat-sahabati semuanya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, dan salam kenal dari IPB ya, PMII Komisariat IPB.
Saya dulunya dari PMII Teknokes. Jadi di bawah naungan Mas Fikri ya, mungkin semuanya sudah kenal. Ya. Terus di sini kita sharing-sharing aja. Kebetulan rezeki saya di Pasuruan, Puskesmas Nongko Jajar. Jadi saya baru lulus saya angkatan 2015, mungkin ada yang sama. Saya angkatan 2015 FKM UNED, terus saya lulus 2019 Desember tepatnya. Tapi karena wisuda saya aslinya itu bulan Maret 2020, dan ketika itu juga bulan Maret lagi gencar-gencarnya penyakit yang tidak diundang ini kan, penyakit yang mematikan ini. Jadi wisuda saya 2020 Oktober dan alhamdulillah Desember saya melamar kerja di sini dan baru kerja bulan Januari tahun ini. Jadi saya saya bukan orang ahli, bukan expert, bukan apa, kita seumuran ya, kita sebaya. Jadi kita diskusi-diskusi aja tentang pengalaman dan pengetahuan sedikit tentang apa itu vaksin dan bagaimana cara mensukseskannya. Gitu. Apakah di situ sudah muncul tampilan saya? Sudah, Mbak. Sudah. Apakah sudah mulai terlihat besar gambarnya? Belum ya? Belum, Mbak. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Masih terlihat kecil kah? Iya. Kendala sinyal atau gimana, Mbak? Gimana? Atau boleh PPT-nya kirim ke saya, nanti saya share screen. Sudah masuk belum? Iya, baru masuk sebentar ya. Sudah terlihat PPT-nya?
Iya, sudah. Oke, next. Nah, sebentar dulu. Sebelum kita berbicara panjang lebar, bagaimana orang itu bisa terkena infeksi COVID, bagaimana orang itu boleh divaksin dan apa persyaratannya. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Apa itu vaksinasi? Mungkin sahabat-sahabati di sini semuanya sudah pada tahu ya. Apa itu vaksinasi? Jadi, vaksinasi sama vaksin itu berbeda. Nah, apa perbedaannya? Oke, next. Vaksinasi itu proses di dalam tubuh, di mana seseorang menjadi kebal dan terlindungi. Itu inti poinnya ya. Terus, nah kalau vaksin itu adalah produk biologis yang berisi antigen, berupa virus atau mikroorganisme. Ya kan, jadi di sini teman-teman sudah tahu semua ya, vaksinasi, kita mau mensukseskan vaksinasi, atau kita mau mensukseskan vaksin. Kita di sini bisa nganalisis dulu ya. Yang mana sih yang sebenarnya kan kita sukseskan itu, vaksinasinya atau vaksinnya? Nah, otomatis yang vaksinasi kan? Vaksinasi. Oke, vaksinasi. Berarti gimana sih caranya vaksin ini tadi bisa masuk ke seluruh penduduk Indonesia, kan gitu. Oke, next. Bagaimana cara kita mensukseskan vaksinasi itu? Sebentar, yang sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana sih cara kerja. Jadi ini video, sahabati Asma coba play. Kita harus tahu dulu gimana ini. Mohon maaf, suaranya tadi muncul? Iya, muncul. Oke, stop di sini sahabat Asma. Iya. Di slide barusan. Iya. Tadi ya, bentar. Aduh, mohon maaf, ininya ke pencet. Oke, sebentar lagi. Kalau sudah tulisannya muncul langsung di stop ya. Nah itu. Di sini? Ya, bisa kita lihat di sini itu kan menjelaskan bahwa tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan melawannya. Jadi itu tadi kan ada permasalahan tadi ya. Jadi teman-teman itu sudah berusaha, sudah melakukan mensukseskan vaksinasi gitu ya, tapi malah justru mereka terkena atau terpapar COVID gitu tadi ya masalahnya ya. Iya. Kalau boleh tahu teman-teman yang terpapar COVID itu sudah melakukan vaksinasi apa belum? Sepertinya belum, Mbak. Oh, sepertinya belum ya. Mereka kok bisa terpapar COVID itu ceritanya gimana? Mungkin kronologisnya apa mereka? Kalau yang sahabat Dian itu saya juga kurang tahu detailnya, cuma dikabarinnya ini positif COVID, terus ini lagi isolasi mandiri di rumah gitu. Kalau yang sahabat Bagus itu kayaknya tertular dari temennya yang positif. Soalnya ada beberapa kali kontak sama temennya yang positif, terus pas pulang merasa sakit dan akhirnya swab terus positif hasilnya. Oh gitu, jadi mereka tidak tahu dari mana mereka terpapar, nggak tahu dari
sejak kapan gitu nggak Iya. tahu ya, tiba-tiba Iya. sakit terus swab gitu baru Iya. ini ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu, di sini semuanya sudah pada tahu kan ya, bagaimana sih penularan COVID itu? Kok bisa kita tuh terkena gitu, sudah tahu kan ya? Iya, lewat itu droplet gitu-gitu. Ya, Iya, droplet. imun tubuh yang kurang, terus kita dekat sama orang yang mungkin sudah terpapar gitu, jadi gampang tertular. Oke. Jadi karena di sini sahabat-sahabati semua belum vaksin ya. Karena sahabat-sahabati semua belum vaksin, kalau kasusnya COVID sebelum vaksin dan sesudah vaksin ini beda. Bedanya di mana? Ketika kita sudah vaksin ya, itu nanti gejala yang timbul, kita masih bisa terkena COVID, kita masih bisa terpapar virusnya, kita masih bisa. Tapi bedanya adalah gejala yang dirasakan. Kalau orang yang sudah divaksin itu gejalanya lebih berat, ringan sampai sedang. Tapi kalau belum divaksin itu biasanya gejalanya berat. Nah, lalu bagaimana dengan sahabat kita ya kan, sahabat-sahabati kita yang sudah terpapar itu tapi dia belum vaksin. Nah, itu mungkin bisa dilakukan cara hidup sehat ya kan. Ini nanti kita bahas ya. Kita kayaknya ini random deh karena materi ini itu kita nggak bisa bahas satu-satu karena itu dia saling berhubungan gitu ya. Kita bahas vaksin, kita nggak bisa bahas vaksinnya aja, tapi kita harus juga bahas penyakitnya. Kalau kita sudah bahas penyakitnya, kita juga harus bahas pola hidup sehatnya kayak gimana kan gitu. Jadi di sini kita diskusi biasa aja. Ini slide hanya untuk pembatas saja, kita sampai mana, dan kalau ada pertanyaan langsung sahabat-sahabat ditanyakan, langsung sahabat kita diskusikan di sini ya. Di sini saya bukan guru, bukan apa, kita diskusi biasa aja. Dan kebetulan di sini juga di puskesmas saya sendiri itu mereka semuanya sudah vaksin. Nakes semuanya sudah vaksin sampai dengan tahap 2. Tapi juga di sini kami nggak sedikit yang sudah terpapar COVID sampai saat ini. Lebih dari 10 orang di sini gitu ya. Jadi vaksin memang fungsinya untuk ini. Yang pertama, virus itu diingat. Jadi ketika vaksin, kita balik lagi ya ke cara kerja vaksin ya. Vaksin itu cara kerjanya ketika virus itu disuntikan ya. Virus itu disuntikan, yang disuntikan adalah virus yang lemah, masuk ke dalam tubuh. Tubuh itu yang pertama akan mengingat, oh ini jenis virus kayak gini. Tapi karena virus COVID ini sudah dilemahkan, dimatikan di dalam vaksin itu, jadi tubuh bisa mengenali. Setelah tubuh mengenali, tubuh kita belajar untuk melawan. Nah, ini poin pentingnya dilaksanakan vaksin gitu kan. Halo? Halo, ya, terdengar. Ya, sorry. Ya, gitu ya. Jadi, ketika kita mau bicara tentang mensukseskan vaksinasi, kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja. Nah, vaksin itu masuk, diingat oleh tubuh kita, dikenali, terus melawan. Nah, melawannya ini menghasilkan apa? Menghasilkan antibody gitu ya. Oke, next. Diteruskan atau next slide? Next slide. Nah, siapa sasaran vaksin COVID-19 saat ini? Mungkin ada yang bisa jawab? Oh, ya. Ya, jadi ini kayak kuliah ya. Jadi sasaran vaksin COVID-19 untuk saat ini adalah yang usianya sama dengan 18 tahun ke atas. Nah, terus next. Seberapa urgent sih vaksin itu, gitu kan? Oke, next. Mungkin kalau kita ini sudah berpikiran penting ya, tapi kalau masyarakat itu beda lagi gitu. Saya sebagai promkes di sini ya, promosi kesehatan di puskesmas itu tidak mudah. Memang tidak mudah untuk merubah perilaku seseorang itu tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus melakukan berbagai action, berbagai edukasi, berbagai
segalanya harus kita lakukan. Kalau untuk masyarakat, apalagi di sini pedesaan ya, mungkin teman-teman juga merasakan di sekitar rumahnya pedesaan juga, atau bahkan yang kota, itu orang-orang itu seperti menggampangkan gitu ya, menggampangkan COVID, dan akhirnya mereka tidak mau melakukan vaksin kayak gitu kan. Oke, next. Kita sebelum next. Nah, urgensi vaksin ini apa sih? Yang pertama, melindungi diri sendiri. Kita sebelum melakukan edukasi ke orang lain ya, kita harus tahu apa saja urgensi vaksin. Kenapa sih kita harus vaksin? Melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat. Nah, untuk apa itu semua? Untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat virus. Oke, next. Memulihkan kondisi sosial dan ekonomi. Mungkin titik terberat di sini adalah yang poin terakhir, yaitu memulihkan kondisi sosial dan ekonomi. Kita tahu sekarang semuanya masa pandemi gitu ya. Banyak perusahaan tutup, pabrik tutup, dan masih buka pun itu mereka mengurangi tenaga kerja gitu kan, sehingga banyak orang-orang yang awalnya kerja terus mereka di PHK dan mereka menjadi pengangguran sampai saat ini kan gitu. Ini untuk poin terakhir ini bisa kita gunakan ya, semua poin sebenarnya bisa kita gunakan untuk mensukseskan vaksinasi ini. Kita bermodal 5 poin ini, kita bikin kita bahas nanti ya. Apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai peran mahasiswa gitu kan. Oke, next. Saya sudah nggak sabar menginjak ke sana ya. Ini terlalu dasar sebenarnya. Miskonsepsi vaksin terus. Ini kenapa mereka tidak mau divaksin kan gitu. Menurut CDC dan WHO, ini ada 6 konsepsi vaksin. Yang pertama, mereka tidak mau divaksin itu karena mereka menganggapnya pandemi ini akan cepat berlalu gitu. COVID akan hilang gitu. Jadi mereka nggak mau divaksin gitu kan. Terus yang kedua, mereka merasa vaksin ini tidak efektif. Oh, meskipun sudah divaksin, tapi tetap aja terkena COVID kan gitu. Bahkan ya kita tetap aja bergejala COVID kan gitu. Mungkin ini nomor poin 2 ini bukan hanya pemikiran masyarakat awam ya, tapi kita juga sebagai mahasiswa pasti juga akan berpikiran seperti itu. Ngapain divaksin? Tapi kalau nantinya bisa terpapar COVID kan gitu. Terus yang ketiga adalah tertentu vaksin yang banyak menimbulkan KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ketika mereka sudah divaksin itu banyak sekali efek-efek samping yang mereka rasakan gitu ya. Ini kalau bicara masalah vaksin itu sebenarnya bukan hanya vaksin COVID yang memiliki KIPI, yang memiliki efek samping gitu ya. Tapi semua jenis vaksin itu pasti memiliki efek samping. Misal punyanya bayi, BCG, DPT itu nggak ada vaksin yang tidak menimbulkan efek samping gitu. Kalau vaksin COVID ini, saya sudah divaksin ya, saya berbagi pengalaman yang saya rasakan itu memang ada efek sampingnya ada, tapi memang tidak berat. Khususnya saya kemarin divaksin jenis Sinovac ya, itu yang saya rasakan hanya saya sering lapar, terus saya ngantukan, ya emang aku ngantukan, tapi itu lebih parah gitu ya. Terus juga aku merasa lemes gitu. Aku ngerasa lemes, jadi kerja tuh kayak pengen pulang, cepet tidur, cepet bangun tidur juga masih pengen tidur lagi. Itu sudah saya rasakan dan itu hanya sementara. Efek samping itu hanya sementara 2-3 hari. Ya, 2-3 hari itu. Dan ketika saya sudah survei kan, satu puskesmas, nakesnya sudah saya survei semua, saya tanyain, dan kebanyakan mereka menjawab efek samping yang sama. Dan ada beberapa juga yang mereka tidak menimbulkan efek samping dalam tubuhnya. Dia tidak merasa lapar, dia tidak merasa ngantuk, juga tidak demam, tidak ada sama sekali yang merasakan demam atas vaksin Sinovac ini. Nggak ada yang merasakan demam. Kalaupun jarum ya, ngerti jarum nggak sih orang Bandung? Apa ya? Keram ya. Habis ya betul. Keram habis disuntik itu biasanya di lengan ini ngerasa aku kemarin kayak kaku gitu, keram kaku, apalagi pas bangun tidur. Nah itu hal yang wajar kayak gitu dan itu bukan KIPI gitu. Jadi kalau KIPI itu
Kan banyak itu berita-berita hoax, yang menurut saya itu hoax memang. Berita-berita yang habis vaksin langsung meninggal, habis vaksin langsung koma, kan ada kayak gitu tuh. Itu sudah saya survei memang untuk nakesnya sendiri, dan masyarakat di sini kan sudah ada 5%-an yang sudah divaksin, itu mereka tidak ada yang merasakan kayak gitu, tidak ada yang merasakan KIPI gitu. KIPI ini terjadi karena apa? Ya karena mereka mempunyai komorbid atau riwayat penyakit sebelumnya. Tapi jangan khawatir. Ya betul, penyakit bawaan. Tapi jangan khawatir kalau untuk KIPI ini, ketika kita akan divaksin, nanti oleh petugas kesehatan itu akan dilakukan screening gitu ya, screening, dan mereka akan menanyakan apakah punya penyakit bawaan. Nah, kalian dan saya harap di sini bisa mengedukasi ya kepada keluarganya kalau vaksin nanti diharapkan jujur apa penyakit bawaannya, harus jujur kepada tenaga medis gitu. Karena tenaga medis nanti yang akan menentukan orang ini layak atau tidak untuk divaksin gitu. Karena KIPI ini akibatnya nanti bisa berat ya. Kalau sudah punya penyakit bawaan, harusnya dia nggak bisa divaksin, tapi dia ngotot pingin vaksin, ya akhirnya KIPI ini nanti penyakit efeknya yang timbul kayak gitu. Terus yang keempat, vaksin akibat efek samping berbahaya, sakit, kematian. Nah ini tadi, mereka nggak mau divaksin karena efek sampingnya berbahaya, ada yang mati gitu kan, ada yang sakit nggak sembuh-sembuh sampai sekarang gara-gara vaksin, ada yang sampai lumpuh kan gitu di berita itu. Terus ada nomor 5, penyakit telah tereliminasi, tidak perlu program vaksin, tidak perlu program imunisasi. Jadi mereka berpikir COVID ini akan berlalu, sama kayak tadi, COVID ini akan berlalu, nggak usah vaksin lah, kok lah ngalih-ngalih dewe COVID-nya. Gitu. Yang terakhir, beberapa vaksin bila diberikan bersamaan meningkatkan risiko KIPI dan beban sistem imun. Oke, next. Nah, penyebabnya itu apa sih? Nih, poin penting adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Jadi kita kalau mau mensukseskan vaksinasi itu, kita harus tahu dulu kenapa sih mereka ini nggak mau divaksin gitu. Dan kebanyakan setelah saya survei, di sini kan prioritasnya lansia ya, di Indonesia sekarang prioritasnya lansia yang harus melaksanakan, yang harus divaksin gitu. Mereka itu kebanyakan nggak tahu bahwa vaksin ini penting. Mereka yang taunya cuma efek samping, bisa mengakibatkan gini, mati, lumpuh kayak gitu. Nah, jadi kita harus ubah nih pola pikir mereka di sini karena ketidaktahuan mereka, gitu ya. Ketidaktahuan ini karena apa sih? Karena kurangnya informasi. Nah, bahaya penyakit. Kita harus bilang, Mbah, kalau Anda terkena COVID, nanti Anda bisa gini. Tapi kalau Anda divaksin gitu ya, orang Bandung ngerti jenengan nggak ya? Jenengan itu kamu gitu ya. Agak rancu ya. Aku lupa, biasanya kalau sesama Jawa kan kita ngomong-ngomong yang jenengan kayak bahasa halus gitu ya. Sorry, Mbah, nanti kalau Mbah nggak divaksin, nanti Mbah kena penyakit COVID. COVID tuh gini loh Mbah gitu. Jadi kita harus tahu dulu COVID itu gimana gitu. Jadi biar kita tuh bisa menyampaikan informasi yang benar, yang akurat ke masyarakat tentang COVID. Jadi bukan kita menakut-nakuti sih, tapi memang seperti itu dampaknya gitu. Tapi kalau saya kebanyakan di sini promosi saya tuh ya saya lebih menakuti gitu, menakuti gimana. Jadi kalau masyarakat tuh banyak yang ngeyel banget. Dan sampai-sampai saya tuh kalau promosi saya bawa video. Tuh, kalau terkena COVID tuh seperti ini. Kalau terkena COVID itu bayangkan kamu berada di sebuah lautan sendirian dan kamu tenggelam di situ. Jadi orang kena COVID tuh nggak bisa nafas gitu, sesak nafas, semuanya sesak nafas gitu. Dan itu memang waktu di nakes ini di puskesmasku belum ada yang terpapar COVID gitu kan. Waktu itu aku cuma bisa ngomong. COVID itu bikin sesak, COVID itu batuk, flu, pilek, nggak ada penciuman, nggak ada apa gitu kan. Tapi setelah saya dengar cerita dan teman-teman saya di sini banyak yang terpapar COVID, bahkan sampai ada yang opname, sampai di oksigen, itu ya memang benar seperti itu. Mereka bercerita bahwa
kayak nggak bisa nafas, kayak kita tuh berada di tengah-tengah lautan gitu. Benar-benar nggak bisa nafas. Kita flu, batuk, penciuman nggak ada baunya, terus lidah juga nggak kerasa apa-apa, makan nggak enak, pusing, mual, batuk, flu, dan itu semua memang terjadi kenyataan gitu. Dan mungkin sahabat-sahabati bisa ngomong ke orang lain bahwa kalau terkena COVID itu gejalanya nggak cuma 1-2, gejalanya nggak cuma flu, batuk, tapi semuanya itu jadi satu. Flu, batuk, mual, pusing, demam, sesak nafas, itu semua jadi satu. Nah, kita bilang ke mereka, bagaimana kalau Anda merasakan itu? Anda merasakan demam saja kayak gitu, nggak kuatnya. Apalagi kalau gejala semuanya tuh jadi satu, kayak gitu. Jadi kita bisa bukan menakut-nakuti, ya memang gitu kenyataannya, tapi bikin mereka takut, kan seperti itu. Kita ceritakan semua gejalanya, gitu, biar mereka takut, dan nanti akhirnya kita bilang, makanya biar nggak sakit COVID, biar nggak terlalu parah, ayo Mbah vaksin, gitu. Terus yang kedua, pengalaman atau berita berlebihan tentang KIPI. Nih, penyebab miskonsepsinya tuh ini. Berita-berita hoax, video, apalagi sekarang di TV TV itu saya tuh sekarang akhir-akhir ini sudah nggak tertarik sama televisi gitu ya. Karena mereka menayangkan, apalagi tentang COVID gitu, menayangkan berita-berita yang menakut. Sudah vaksin lumpuh, sudah vaksin meninggal. Padahal pemerintah itu sekarang sedang gencar-gencarnya untuk berusaha gimana sih semuanya tuh mau divaksin, gimana sih semuanya tuh takut COVID. Tapi menurut saya dengan ditayangkan TV kayak gitu, itu malah mereka justru takutnya tuh takut vaksin, bukan takut COVID kayak gitu. Jadi saya harap di sini semuanya bisa meluruskan berita-berita hoax. Jangankan orang-orang tua, orang-orang sepuh, orang tua kita pun kalau sudah baca WA, kalau sudah lihat video itu pasti mereka tuh semua, aku nggak mau divaksin kayak gitu. Itu pasti mereka semua tuh kayak gitu. Itu tadi karena ketidaktahuan. Jadi saya harap di sini sahabat-sahabati, ini sekalian saya promosi ya. Kalau bisa, mari kita mengedukasi keluarga kita gitu ya. Ini nggak benar Bu, berita ini nggak benar. Justru kalau kita kena COVID itu gampang matinya gitu, karena gejalanya yang berat gitu ya. Terus yang ketiga, informasi tidak benar yang sengaja disebar, hoax ini tadi. Nah yang keempat ini titik beratnya, yang agak berat ya. Ada keyakinan agama. Di sini tidak sedikit orang yang nggak mau divaksin karena nganggapnya ya haram gitu kan, vaksin haram, mengandung babi kan kayak gitu. Ini yang agak berat. Awalnya aku tuh sudah masuk ya ke mereka yang agamanya mereka Islam, memang Islam, tapi mereka kayak berat banget gitu loh untuk melaksanakan vaksin. Nah tapi untungnya sekarang sahabat-sahabati di negara kita, di negara Indonesia ini pemerintah sudah mulai ya, terutama pemerintah desa. Di Jawa Timur itu pemerintah desanya sudah mulai bagus menurut saya. Luar biasa. Karena apa? Karena mereka kalau tidak mempunyai sertifikat vaksin, itu mereka tidak akan mendapatkan bantuan. Itu salah satunya. Dan kalau mereka tidak memiliki sertifikat vaksin, itu mereka tidak bisa melakukan perjalanan. Kan kayak gitu sekarang aturannya. Itu bagi saya itu sudah sangat luar biasa itu. Jadi mau nggak mau ya mereka harus vaksin gitu. Meskipun keyakinan agama, ya kalau mereka agama tetap nggak mau vaksin, tapi kalau sudah mau perjalanan, apa dia tetap nggak mau gitu. Sekarang bukan hanya di ini ya, bukan hanya di bandara, bukan hanya di stasiun yang mereka tuh petugasnya menanyakan tiket vaksin ini, etiket vaksin ini, sertifikat vaksin ini. Tapi juga ketika mereka melakukan pakai kendaraan pribadi, nah di sana itu ada tol penyekatan namanya. Kalau di Jawa Timur itu ada tol penyekatan. Dan nggak di tol pun juga ada penyekatan kayak gitu. Jadi penyekatan itu petugasnya cek suhu, terus kalau suhunya di atas 37,5 derajat langsung dilakukan swab gitu. Terus juga yang paling penting ditanyakan sertifikat vaksin. Jadi kalau di sini khususnya Kabupaten Pasuruan ya,
ada kasus baru dilakukan penyekatan jalan itu. Kalau yang nggak punya sertifikat vaksin disuruh balik gitu kan, disuruh vaksin di puskesmas terdekat kayak gitu. Jadi itu menurut saya sudah sangat luar biasa pemerintah itu gitu. Terus next, upaya merubah. Nah, bagaimana sih kita merubah miskonsepsi mereka? Ini salah satunya melalui berbagai cara, tatap muka individual, media massa, pemerintah daerah, tokoh agama ini yang paling pentingnya. Kita melakukan edukasi ke tokoh agamanya, ke pemegang pentolan kalau kasarannya ya, pemegang ya, pemegang kebijakan di suatu daerah gitu. Oke, next. Nah, dari itu semua ya sudah pola hidup sehat yang harus kita terapkan. Bukan hanya untuk orang yang sehat saja, orang hidup sehat ini ya. Terlebih untuk sahabat-sahabati kita yang sudah terpapar COVID ini, pola hidup sehat ini sangat penting. Jadi mungkin kalau saya rasa pola hidup sehat ini nggak banyak kita lakukan loh sama orang-orang sehat kayak kita. Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Justru kita yang sehat itu kayak lebih menggampangkan gitu. Disuruh berjemur, ada yang di sini sahabat-sahabati setiap hari berjemur? Olahraga setiap hari. Oke. Jadi kita lakukan pola hidup sehat. Gampang banget pola hidup sehat dari Kementerian Kesehatan itu. Yang pertama, berjemur setiap pagi 10 sampai 15 menit. Terus kita dianjurkan untuk melakukan olahraga setiap hari 15 sampai 30 menit. Jangan cuma 10 menit ya. Karena kita 10 menit nggak mengeluarkan apa-apa itu, nggak mengeluarkan keringat sama sekali. 15 sampai 30 menit. Dan juga kalau menurut Kementerian Kesehatan itu pola hidup sehat kita harus makan banyak buah dan sayur gitu. Ini nggak cuma buat orang yang sehat ya. Saya mungkin di sini yang sudah terpapar COVID, sahabat-sahabati mengikuti diskusi malam ini ya. Jadi jangan menyerah, nggak apa-apa. Orang COVID itu masih bisa sembuh, serius bisa sembuh. Di sini petugas nakesnya 13 orang yang positif, yang paling parah 3 orang gitu ya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah negatif dengan melakukan rehabilitas di rumah sakit itu selama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu mereka melakukan olahraga, berjemur, makan makanan sehat. Makan makanan sehat ini seperti makan buah dan sayur setiap hari, kayak gitu. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman pasti sembuh di sini. Nggak COVID itu nggak selamanya mematikan, nggak gitu. Kita masih bisa merubah, kita masih bisa bangkit dengan pola hidup sehat gitu. Selain makan buah dan sayur, teman-teman juga penting ini, sangat penting untuk menjaga jarak. Kalau ya kan isolasi mandiri ya sekarang ya, sahabat-sahabati yang terpapar ya, sedang isolasi mandiri ya. Nah, di isolasi mandiri itu kalau bisa kalian tetap harus minum obatnya dengan rutin ya. Karena kalau survei kayak mereka tuh bosan gitu loh katanya, minum obat itu bosan kayak gitu. Minimal isolasi mandiri itu dilakukan Halo. Sinyal Mbak ini apa sinyal saya ini ya? Sinyalnya Mbak Heni sepertinya.
Oke, sahabat-sahabat mohon ditunggu ya, sepertinya Mbak Heninya sinyalnya hilang. Di chat juga checklist 1. Halo, sorry sahabat-sahabati, ini jaringan saya. Iya. Apa sudah bisa didengar suaranya? Sudah Mbak. Oke. Harap maklum ya, karena saya ini hidup di gunung. Nongko Jajar itu gunung arah Bromo. Kalau main ke Bromo mampir. Oke, gitu ya. Jadi setiap hari harus konsumsi vitamin gitu. Untuk kita yang sehat semuanya, saya harap semuanya konsumsi vitamin setiap hari ya. Vitamin C, apapun jenisnya, apapun bentuknya, kita harus konsumsi vitamin itu untuk meningkatkan daya tubuh. Gitu. Oke, next. Nah, peran mahasiswa sukseskan vaksin COVID-19. Next. Nah, sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu sudah sangat cukup melakukan 2 metode ini. Yang pertama edukasi, educate atau dan yang kedua action. Nah, yang educate ini yang pertama kita jangan Hilang lagi ya. Halo. Iya Mbak. Mana Mbaknya? Halo guys. Hai. Ini sepertinya Mbaknya sinyalnya susah. Sinyalnya hilang-hilangan. Gak apa-apa Mas, yang penting jangan kehilangan kabar. Ampun Pace. Gimana ini? Yang lain udah pada hidup sehat belum? Alhamdulillah. Yarhamukallah. sorry. Harap maklum Iya ya Mbak, guys. apa-apa Mbak. Aku berada di puncak. Gak apa-apa. Terkadang kehidupan begitu. Oke. Hilang muncul ya, jangan kayak dia. Sudah jelaskah suaraku? Sudah Mbak, sudah. Oke. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa yang nggak punya kebijakan apa-apa gitu kan, yang kita nggak punya kekuasaan apa-apa gitu ya, kita mulai aja dari nol gitu. Jangan
aku mau ngadep presiden gitu. Yang nggak mau divaksin nggak boleh jadi warga Indonesia gitu. Kita nggak ada kekuasaan buat ke sana ya. Kita mulai dari yang nol dulu. Kita mulai dari keluarga kita. Nah, yang pertama mengajak dan menyerukan keluarga, saudara, teman untuk mengikuti vaksin. Sebentar, saya tanya dulu. Di sini, apakah ada yang orang tuanya masih tidak mau divaksin? Orang tua, saudara, teman, ataupun nenek, kakek neneknya, pasti saya yakin ada. Ada yang ada? Ada yang ada kayak gitu? Ada teman-teman saya. Ada? Malah belum dapat program vaksin, Mbak. Oh gitu. Sebentar, saya tanya dulu. Sudah dapat semuanya. Oh, sudah dapat. Oh, sudah vaksin. Untuk di Bandung itu lansianya apakah sudah tersebar vaksinnya dan sudah merata? Apa masih ada lansia yang belum divaksin? Belum. Masih Ini ada masih yang belum. proses sepertinya, Mbak. Iya. Oh iya. Kalau untuk lansia. Diralat Bogor, Mbak. Bogor, Mbak. Oh, ini di Bogor ya? Iya. Oh iya, sorry. Iya. Kita mulai dari nol dulu. Ada tetangga kita yang nggak mau divaksin, ya sudah kita ajak, kita serukan, ayo divaksin gitu. Saudara, ayo divaksin, vaksin itu penting. Yang sudah saya sampaikan tadi, kita menyampaikan bagaimana sih kalau orang terkena COVID itu, gitu. Sangat-sangat dekat dengan kematian gitu. Terus yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan. Nah, melakukan sosialisasi. Kita berawal dari nol dulu. Sebagai mahasiswa, mungkin karena sekarang kan nggak boleh ya kumpul-kumpul gitu ya. Apa masih boleh di sana? Soalnya kalau di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan khususnya di sini sudah termasuk zona hitam. Jadi kita nggak boleh melakukan kegiatan kumpul-kumpul gitu, kecuali pelaksanaan vaksinasi gitu. Saya nggak tahu kalau di Bogor ini gimana. Masih boleh berkumpul kah? Masih zona hijau kah? Kalau di Bogor zona merah kan ya, Bogor ya? Merah kita. Zona merah. Ya, ada pemberlakuan PPKM darurat, tidak boleh. Ya. Ada penyekatan juga sih. Oh iya. Terus kayak kalau mau beli makanan di restoran ya cuma boleh take away aja. Oh, take away, iya. Jadi ada beberapa, memang PPKM darurat ini ada banyak sekali peraturannya dan semoga di seluruh Indonesia saya berharapnya mereka benar-benar melaksanakan PPKM darurat itu gitu, karena itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi mahasiswa juga bisa ikut andil di dalamnya. Contoh kecil, ketika ada peraturan rumah makan harus take away gitu kan. Kalau kita melihat ada rumah makan yang nggak take away, kita bisa tuh, bukan menegur sih ya, cuma bolehlah dengan metode kalian, entah nyindir, entah ngomong langsung ke orangnya. Bu, Pak, maaf nih, PPKM darurat masih berlaku nggak ya di warung ini gitu. Mungkin gini, kalau mahasiswa biasa, kalau PMI itu luar biasa menurut saya. Mungkin kalau mahasiswa biasa, mereka kayak malu gitu ya. Malu, sungkan, atau ngerasa nggak enak itu pasti ada. Tapi kalau kita sebagai kader PMII, sahabat-sahabati semua tuh harus memiliki jiwa nasionalis tinggi gitu. Kita menaati peraturan pemerintah, contoh kecil PPKM darurat itu kan kita sudah nasionalis gitu ya. Jadi kita harus ya menegur, Pak, Bu, maaf, ini kok belum take away ya gitu. Jadi mereka secara nggak langsung, mereka pasti ada rasa dek gitu. Pasti ada rasa dek. Iya, saya di sini jujur sudah melakukan. Ada satu rumah makan yang besar di sini, dia nggak take away gitu. Ya saya tanyakan, Pak, ini nggak? Pak, saya beli. Terus mau dimakan sini atau dibungkus, Mbak? Gitu. Loh, Pak, PPKM darurat udah dihapus apa ya? Gitu. Oh iya Mbak, kami masih melayani yang makan di tempat, katanya gitu. Oh kenapa Pak?
Nggak apa-apa Mbak, karena biar banyak aja yang beli katanya gitu. Oh, biar banyak juga ya Pak yang terkena COVID. Aku gitu kan, mereka kayak wajahnya terlihat banget kayak deg gitu. Setelah selang beberapa hari, saya kembali lagi ke sana dengan dandanan saya yang berbeda, saya pakai kacamata dan masker, saya beli lagi. Mereka sudah tidak menanyakan, Mbak makan di sini atau dibawa pulang gitu, enggak. Mereka langsung, Mbak dibawa pulang ya. Oh, oke. Nah, dari situ saya pelajari bahwa seseorang itu harus disentil hatinya gitu. Harus disentil dulu, nggak harus kita demo, nggak harus kita Pak ini harus tutup, ini harus PPKM darurat, harus melaksakan. Nggak ada harus kayak gitu. Tapi kita sentil dulu hati mereka kayak gitu ya. Sentil biar mereka ngerasa kayak minder atau nggak enak hati gitu kan, nggak enak kayak gimana. Kita nggak usah lah. Kalau menurut saya untuk langkah awal kita nggak perlu manggil kodim, nggak perlu manggil koramil, komandan, polsek untuk menutup warung itu buat take away, nggak perlu kayak gitu. Ya kita sentil dulu hatinya kayak gitu. Terus juga mungkin di Bogor sana ada permasalahan apa? Mungkin bisa diceritakan. Saya tanya dulu sebenarnya kalian sebagai mahasiswa PMII, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk mensukseskan vaksinasi ini? Coba saya ingin dengar dulu. Jadi nanti saya bisa tahu yang kurang mana, yang sudah bagus yang mana, yang perlu ditingkatkan yang mana gitu. Kita bareng-bareng diskusi di sini. Oke. Kalau di Kota Bogor sendiri ya khususnya, kan kalau PPKM itu di sini peraturan kayak restoran, tempat makan itu tutup jam 8, tapi tetap aja masih ada yang membandel sampai jam 12 malam masih ada yang buka. Palingan mereka itu taatnya itu ya di ini aja sih, di kayak yang restoran ada di GrabFood, ShopeeFood dan kayak gitu. Mereka pasti tutup jam 8 udah nggak bisa pesan lagi. Cuma kalau untuk yang di pinggir jalan itu masih sampai malam. Terus kalau saya sih sempat ngajak temen gitu, kayak mau vaksin nih gitu. Ayo vaksinnya, cuma tetap yang kayak enggak deh, masih takut, masih ragu kayak gitu-gitu terus. Jadi terus kalau mereka bilang takut, tindak lanjut sahabat-sahabati apa? Ya paling apa sudah berarti oh ya sudah kalau takut gitu atau ngomong kayak ya nggak apa-apa, vaksin kan ini terus juga kan saya sempat beberapa kali nonton di YouTube kayak sebenarnya kita tuh kurang edukasi sebenarnya di Indonesia tuh kurang sekali edukasi ke masyarakat tentang vaksin. Jadi kan kayaknya yang ngelihatnya di berita kan ya seperti yang Mbak bilang tadi, kayaknya kalau di berita itu dilebih-lebihkan gitu kan. Iya, merekanya udah takut sendiri dari sana. Ya palingan saya bilang kayak, kan kalau sebenarnya vaksin itu tidak 100% membuat kita kebal dari corona. Cuma lebih membuat imun kita lebih kuat aja gitu. Jadi suatu saat kalau kita kena corona, ya kita nggak down banget gitu, nggak sakitnya tuh nggak parah gitu. Dan kita masih bisa isolasi mandiri, nggak harus ke rumah sakit. Gitu. Cuma ya memang masih belum terketuk pintu hatinya. Ya, sudah saya katakan tadi awal bahwa merubah perilaku seseorang itu sangat-sangat susah gitu, nggak langsung membalikkan telapak tangan gitu. Jadi ya menurut saya yang harus kita lakukan mulai dari nol itu edukasi. Ini kok saya dengarnya tadi ke temen ya, sahabat Asma, ke temen ya, temen itu sepertinya umurannya sebaya sama kita ya. Iya. Coba kita pikir, kalau temen yang umurannya sebaya, dan bahkan itu mungkin dia berpendidikan, ya, dia kuliah juga, dan dia masih takut, bagaimana dengan orang-orang tua dan bagaimana dengan orang-orang awam, kayak gitu. Kita berpikirnya dari situ. Ayo, kita ajak dia melihat bagaimana, atau bukan melihat ya, mendengarkan cerita mungkin. Bisa mendengarkan cerita dari pasien atau teman-teman kita yang awalnya sudah pernah terkonfirm COVID. Tapi saya tidak bilang yang OTG ya. Jangan yang OTG yang disuruh menceritakan, nanti orang OTG itu orang tanpa gejala ya. Percuma nanti kalau orang terkonfirmasi
terkonfirm COVID tapi dia OTG, dia akan menceritakan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan dalam tanda kutip. Enggak, aku nggak ngerasakan apa-apa ketika terkena COVID. Nah, jangan. Kalau bisa kita mencari kerabat atau saudara atau siapa yang pernah terkonfirm COVID. Coba kita dengarkan cerita mereka. Apa sih, bagaimana sih gejala yang mereka rasakan ketika mereka kena COVID gitu. Dan kalau kalian sahabat-sahabat ini punya teman yang sudah bekerja di suatu instansi kesehatan, itu pasti saya rasa sekarang di Indonesia ini tidak ada nakes di satu instansi kesehatan yang tidak pernah terkonfirm. Pasti di satu puskesmas itu ada, pasti satu nakes itu ada. Dan kita harus mendengarkan cerita dari nakes itu. Jadi kita nanti bisa membandingkan gejala antara nakes. Nakes itu kan sudah melakukan vaksin kan. Gejala antara nakes yang sudah vaksin sama orang-orang biasa yang belum vaksin kayak gitu. Itu saya lakukan, saya edukasinya itu gini kalau model saya. Jadi saya video. Temen nakes saya video. Gimana sih rasanya gitu. Dan mereka cerita. Nah, video itu saya publish ke masyarakat sini gitu. Kalau teman-teman di sini nggak punya, mungkin nggak ada teman nakes gitu ya, mungkin kita bisa mencari di YouTube dan sumber terpercaya pasien yang benar-benar terkonfirm COVID, gimana dia sakitnya, gejalanya seperti apa ketika dia belum divaksin, dan bisa cari sumber juga yang sudah divaksin, gejalanya seperti apa. Sedikit saya cerita. Di sini ada nakes yang belum vaksin karena dia punya komorbid yang tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dia sakit, kemarin sakit. Dan ada teman-teman banyak nakes yang sudah vaksin sampai dosis 2, dia sakit konfirm juga positif. Saya tanya, ya gimana rasanya gitu. Yang sudah vaksin ini bercerita, kok nggak ada rasanya, lidahnya tuh nggak ada rasanya, penciuman nggak ada, nggak cium apa-apa. Mereka juga sama, demam, sama. Tapi frekuensi, tapi lama demamnya itu tidak selama orang yang belum vaksin. Kayak gitu. Sama. Flu, batuk, dua-duanya sama. Cuman bedanya lamanya menderita. Kayak gitu. Itu bedanya. Jadi yang belum divaksin ini lebih lama. Mungkin itu bisa sedikit pengetahuan untuk sahabat-sahabati dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke teman-teman atau ke masyarakat lain gitu. Gitu. Terus meluruskan informasi dan opini hoaks di kalangan masyarakat. Nah, ini nih. Apakah sahabat-sahabati sudah pernah ada yang mengklarifikasi? Mungkin Mbak, mungkin ya. Sedikit memotong. Sebenarnya kan kalau untuk edukasi itu sebenarnya kan teman-teman sebaya kan memang sebenarnya tuh kalau teman-teman sebaya juga dia mungkin juga anak sekolah atau anak kuliah itu sebenarnya cara pola pikir itu sebenarnya sudah harusnya udah berpikir luas dan berpikir lebih baik. Cuma yang menjadi masalah itu ada kejenuhan karena apa? Karena COVID ini kan separuh nggak jelas, separuh jelas. Jadi informasi yang ada terus kemudian jadi menjadi dua kubu. Ketika saya mengedukasi teman saya, itu ada satu teman saya tuh ketika saya mengedukasi bahwasanya COVID itu seperti ini, vaksin seperti ini, alah gawe apa, alah buat apa? Itu lo paling juga akal-akalan pemerintah, bosen aku denger kayak gitu. Apa? Ayo kita ikut diskusi dulu, kita diskusi. Malah paling juga kayak gitu doang, ujung-ujungnya kayak gitu. Oke. Kebanyakan seperti itu. Jadi ya susah meluruskan. Ya, memang susah meluruskan. Tapi sudah diomongkan loh. Sebentar, ini bahas COVID-nya apa bahas vaksinnya, Mas? Ya vaksinnya juga, ya COVID-nya juga. Malah ada satu teman saya yang ini ya agak lucu juga. Nah, kamu kenapa nggak mau vaksin? Ya. Ya katanya vaksin gini. Lah itu kan memang karena kondisi tubuhnya toh. Iya. Terus kamu nggak mau vaksin? Kan udah aku kasih tahu.
apa namanya kalau kondisi tubuhnya itu memang bagus, terus kemudian apa imunnya bagus, yang aman aja. Wah, aku takut suntik, susah nih. Oke. Ya, kalau takut jarum suntik memang jangankan kita ya, bidannya aja takut kayak gitu. Yang pertama, kalau dia takut karena efek samping vaksin gitu ya, bilang saja semua vaksin memang ada efek sampingnya gitu. Jangankan vaksin COVID, vaksin buat anak bayi itu mereka ada efek sampingnya, yang panas setelah disuntik campak panas, ada yang flu, ada yang nangis terus ya karena itu dia merasakan efek samping gitu. Jadi kita menyampaikan ke teman kita juga popo efek samping vaksin ya emang ngono gitu. Yakinkan kalau vaksin COVID ini mungkin kalau di sana masih menggunakan vaksin Sinovac ya. Sinovac ini tidak berat efek sampingnya. Konco-koncoku loh, teman-temanku loh banyak yang sudah vaksin dan mereka keluhannya ya cuma lapar, ngantuk, lemes kayak gitu. Itu kekuatannya di situ. Efek sampingnya ringan kalau yang Sinovac ini. Bisa kita edukasikan seperti itu ke teman-teman kita gitu. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia, karena kita bukan pemegang hati ya, yang pemegang hati hanya Tuhan ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semaksimal mungkin mengedukasi, kita ucapkan semuanya, kita omongkan semuanya pengetahuan yang kita ketahui tentang bagusnya melaksanakan vaksin. Kita ucapkan semua. Tapi kembali lagi, ketika mereka tidak mau, masih tidak mau divaksin, itu kembali lagi ke individu mereka masing-masing. Kita nggak usah risau. Kalau kita sudah mengedukasi, Mbak, kita sudah sosialisasi sampai jeleber lambene ya, sampai jeber bibirnya gitu ya. Kita nggak usah risau gitu, karena memang semua individu itu perlu dipaksa. Nggak semua orang kita kasih tahu, mereka manut, mereka lakukan. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki 3. Yang pertama mereka tahu, yang kedua mereka mau, baru mereka mampu gitu. Mereka sudah tahu tapi mereka nggak mau. Ya sudah, itu resiko mereka seperti itu. Yang penting kita sudah memaksimalkan edukasi mereka gitu. Ada yang mereka sudah tahu, oh ya wes aku besok divaksin, tapi takut karena jarum suntiknya. Itu karena mereka tidak mampu di situ. Mereka tidak mampu. Bagaimana sikap kita? Ya ayo kita kuatkan. Alah, dom lo mek kursi munu tok, paling loro mek sak jus ngono tok ilang. Ngerti enggak ya aku ngomong bahasa Jawa ya? Sorry. Ya, bilang saja, jarum suntik itu cuma ya segitu doang. Ya sorry. Jarum suntik cuma segitu doang. Sakitnya cuma sebentar kok. Tapi kan kalau kamu divaksin, nanti hidupmu, imunmu, daya tahan tubuhmu itu akan kuat selamanya gitu. Tapi kalau kamu nggak ya meskipun disuntik sama jarum yang cuma beberapa detik saja sakitnya gitu. Kita kuatkan di situ. Jarum suntik kok ya wedi, disunat nggak takut kok sama jarum suntik takut, mungkin gitu ya kalau laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin dengan metode kita dulu sebelum kita menstruasi kita takut kan bagaimana membayangkan darah kayak gitu kan. Tapi setelah kita menstruasi ya sudah biasa saja. Itu bisa jadi penguat seperti itu. Ya sudah kita bilang saja jarum suntik cuma berapa detik sakitnya, tapi untuk tubuh selamanya kita sehat. Selamanya bukan sehat ya. Selamanya kita terlindungi kayak gitu. Punya kekebalan tubuh sendiri terhadap virus COVID ini kayak gitu. Memang jangankan kita, saya ulang kembali, bidan dokternya juga takut di sini disuntik. Jerit semuanya. Tapi ya itu tadi karena mereka keyakinan kuat. Yuk jarum suntik sakit sebentar enggak apa-apa, yang penting imun saya selamanya bisa sudah kenal sama virus COVID ini gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu kita terpapar COVID, ya tubuh ini sudah mengenal virus itu, gampang buat melawannya gampang. Sakit iya memang ada gejala, tapi dia tidak akan lama di dalam tubuh seperti itu. Tidak akan sampai menyebabkan kematian kayak gitu. Kecuali yang ada komorbid kayak gitu atau penyakit bawaan kayak gitu. Memang tidak mudah kok mengedukasi. Kalau kita semua berpikiran saya tuh Mbak pengennya sekarang saya edukasi dia langsung mau suntik.
Kalau kita mikirnya seperti itu, kita sendiri yang stres, guys. Serius. Apalagi saya ya, promosi kesehatan. Saya juga pengen seperti kalian-kalian semua, sahabat-sahabatnya semua. Ketika saya penyuluhan, saya pengen semuanya di sini vaksin gitu. Setidaknya itu saya sentil dulu hati mereka. Kita kasih dulu efeknya kalau nggak vaksin, efeknya kalau sudah vaksin gitu. Nanti lama-kelamaan, percaya, lama-kelamaan itu hanya masalah waktu ya, lama-kelamaan dia akan sedikit sadar. Karena dia sudah tahu, dia akan sedikit sadar. Tapi kalau orangnya memel, gimana kalau nggak sadar-sadar? Ya itu tadi, pemerintah sekarang sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa dalam memberikan kebijakan gitu. Kalau nggak perjalanan harus menunjukkan surat vaksin dan kayak gitu-gitu. Jadi jangan risau ya sahabat-sahabati, karena memang nggak bisa kita langsung sekarang edukasi, sekarang pengennya dia mau divaksin, nggak bisa. Ya kita bertahap, tapi jangan sampai kita bosan mengingatkan kayak gitu. Jangan sampai bosan mengingatkan. Saya kemarin dikirimi oleh teman saya, dia nakes juga, mengirim video. Ya mungkin ada yang di sini aslinya Surabaya ya. Di sana ada kuburan penderita COVID dan itu berjejer-jejer gitu loh. Tapi saya masih belum tahu itu beneran adanya seperti itu beneran atau hoax, saya belum tahu. Tapi dengan video itu bisa kita lakukan edukasi. Ini loh, kebanyakan orang meninggal gara-gara COVID. Tapi kalau sudah vaksin, dia jauh dari nyawa gitu aja. Apalagi kan teman sebaya, ya kita sentil hatinya pakai guyonan-guyonan lah. Kita nggak usah masukkan hati ketika dia bilang, "Halo, apa sih? Paling ngono-ngono tok." Nggak usah masukkan hati. Ya kita ngomong aja seenaknya, nanti dia suatu saat pasti akan tersentil. Tapi tetap kembali pada diri kita, jangan sampai bosan mengingatkan orang lain. Gitu. Mungkin ada masalah lain. Mari kita berdiskusi. Sebenarnya kalau Mbak izin bertanya boleh? Mangga. Jeruk. Oke, siap. Ini Mbak, perkenalkan saya Rizky Adi Saputra. Saya di sini. Jadi ini Mbak, kita kan sebagai mahasiswa kan pernah nih kita mengajak masyarakat untuk vaksin dan segala macam. Tapi itu kadang masyarakat itu kayak merasa ini apa ya, kamu sok tahu gitu, terus kayak nggak peduli gitu. Terus yang kedua itu bagaimana ya cara enaknya, kan tadi Mbak bilang harus menyentil hatinya. Nah tapi kalau misalkan ada orang yang hatinya udah keras banget, itu gimana Mbak cara biar apa ya istilahnya enak dan diperhatikan gitu Mbak. Terus yang kedua Mbak, ini soal apa orang sakit. Nah kebanyakan itu orang sakit itu kayak langsung didiagnosa kena COVID gitu Mbak. Sedangkan penderitanya itu misalkan batu ginjal ya. Nah itu disuruh tes swab, tes PCR, tes lain-lain. Nah sehingga kasihan buat si penderita atau keluarganya yang mungkin kurang mampu untuk membiayai tes itu. Nah itu kalau misalkan ada yang tidak mampu begitu, apakah ada solusinya Mbak? Gitu. Terus yang ketiga Mbak, soal panic buying, yang soal pembelian susu sapi beruang itu. Kenapa ya orang-orang itu terlalu percaya dengan hal-hal yang enggak benar-benar nyata? Soalnya saya jurusan peternakan juga, saya belajar bahwa susu itu hanya suplemen protein aja untuk nambah sebagai asupan imun, tapi enggak buat memperkebal diri gitu Pak. Nah itu bagaimana cara mengatasi buy panic gitu Pak? Terima kasih.
Oke. Yang pertama tadi ya, ketika kita melakukan edukasi ke masyarakat gitu. Terus kita, siapa sih lu? Siapa sih kamu gitu ya. Kayak nggak dianggap gitu ya, sakit. Jadi sahabat-sahabati, kita mengedukasi, kita mensosialisasikan, itu ada trik dan tipsnya sebenarnya ya. Kita kalau melakukan sosialisasi itu jangan tiba-tiba masyarakat si A ini, saya ingin melakukan edukasi di masyarakat si A. Kita langsung terjun di situ. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi triknya kita dekati dulu. Kita dekati dulu siapa sih orang yang mereka percaya gitu. Pentolan yang saya bilang tadi. Siapa sih orang yang berkuasa di wilayah itu gitu. Misalkan di desa A yang berkuasa di situ biasanya kan Pak Inggih, Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa kan gitu. Kita deketin dulu Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desanya nih. Pak, Bu, nah kita advokasi dulu. Pak, sekarang kan COVID sudah gini, tapi masyarakat di sini kok mereka, halo? Iya. Iya. Ya, Halo. Oke. Tapi kok mereka misal nggak mau ya memenuhi protokol kesehatan, nggak mau melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, Pak gitu. Jadi kita deketin dulu nih pemegang kebijakan di situ, pemegang kekuasaannya, yang masyarakat takutin gitu. Jadi kalau kita turun, kita tiba-tiba ngasih sosialisasi, percuma. Mereka siapa sih? Anak ini siapa sih, masih bocil gitu kan, masih kecil, ngandani ngasih tahu kita gitu. Kita nggak akan didengarkan di situ. Jadi kalau bisa kita harus bekerja sama dulu, terutama sama pihak kesehatan. Biasanya kan kalau masyarakat itu kan kalau masalah penyakit kayak gini mereka lebih percayanya kan sama medis ya, sama tenaga kesehatan. Oke, kita dekatin, kita advokasi ke puskesmas, ngadep kepala puskesmasnya. Pak, Bu, permisi, saya ingin melakukan sosialisasi di desa ini. Apakah saya bisa didampingi gitu? Apakah saya bisa didampingi nanti? Kepala puskesmas itu biasanya memiliki promkes, promosi kesehatan kayak saya. Nanti Pak Kepala Puskesmas biasanya mandati kayak oh ya sudah Mas, silahkan monggo. Nanti didampingi sama promosi kesehatannya gitu. Atau kalau nggak ada promosi kesehatan, biasanya bidan wilayahnya yang disuruh sama kepala puskesmas gitu. Jadi kalau masalah COVID ini, saya harap sahabat-sahabat semua nggak langsung terjun ya. Kalian harus advokasi dulu kepada kepala puskesmas dan kalau bisa terjun ketika melakukan sosialisasi itu harus ada bidan desa. Kalau di Bogor gimana? Ada bidan desa ya? Di setiap wilayah kalian ada bidan desa kan gitu. Atau tenaga kesehatan yang memegang kekuasaan di situ. Misalkan Pak Mantri atau bidan desa, itu wis pokoknya ya di situ. Jadi jangan puskesmas sih palingan kalau di daerah sini tuh. Gimana, sahabati? Puskesmas, Mbak. Oh ya, puskesmas. Ya, banyak. kita bisa bekerja sama dengan puskesmas gitu ya. Karena nanti kalau kita terjun ke masyarakat, perkenalan dulu. Ini dari puskesmas. Jangan lupa, jangan hanya puskesmas saja loh ya. Kita harus advokasi kepada kepala desanya juga. Jadi nanti, karena percuma, kalau kita bawa orang puskesmas langsung ujuk-ujuk ke desa, itu nggak akan, ya itu tadi nggak akan digubris gitu loh, nggak akan dianggap gitu. Kita advokasi kepada puskesmas, nanti siapa yang diperintahkan sama kepala puskesmasnya, petugas kesehatannya, nanti kita ke kepala desa. Nanti kepala desa itu yang akan memegang masyarakatnya ini. Secara nggak langsung mereka pasti akan manut kayak gitu. Dan jangan lupa triksnya kalau kita ngomong ke kepala desa, misalkan kita sekarang mau penyuluhan sosialisasi tentang vaksin ya. Bilang aja, kalau saya kemarin ke kepala desa gini, Pak, sepertinya sampean
jenengan, sampean, jenengan itu kamu gitu ya, tapi yang sopan. Jenengan harus punya kebijakan Pak untuk desa ini. Bagaimana sih masyarakat ini mau untuk divaksin? Nah, dan kepala desa saya bilang, oh ya sudah Mbak, nanti kalau masyarakat saya nggak mau divaksin, kalau ada apa-apa, kalau ada bantuan BLUD, kalau ada pendataan, saya tidak akan mengikut sertakan mereka. Seperti itu kebijakan kemarin kepala desa di sini. Itu atas advokasi saya. Pak, gimana kalau jenengan bikin kebijakan baru? Kalau nggak mau divaksin masyarakatnya, nanti nggak dapat bantuan, nanti nggak bisa akses kesehatan ketika mereka sakit, bidan menolak seperti itu. Itu bisa jadi masukan gitu ya. Kalian advokasikan ke kepala desa kayak gitu. Kalau sudah menakut-nakuti bidan menolak kalau mereka sakit, itu pasti mereka bingung dan mereka pasti mau divaksin gitu. Karena mereka mau periksa ke siapa kan kalau bidan tenaga kesehatan aja menolak kayak gitu. Jadi kalau bisa advokasi ke kepala desa ya, advokasinya jangan terlalu formal-formal lah, nggak harus buat aturan baru di desa itu, nggak harus peraturan desa ini yang terbaru, nggak harus tertulis. Tapi dengan Pak Kades biasanya ngomong di depan masyarakat, masyarakat langsung paham dan langsung percaya gitu, dan langsung akan menuruti apa yang diucapkan kepala desa gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana sih cara menyentil hati gitu ya? Doakan ya Mas. Ya, yang pertama ya sholawat dulu. Kita nggak putus dari PMII ya, pikir-pikir masalah. Kalau ya menghadap itu tadi. Kalau menyentil hati terhadap orang yang hatinya keras bagaimana? Jadi pada dasarnya semua orang itu nggak suka kalau digurui, sahabat-sahabati. Kita ngomong itu, kalau kita ngomongan sok-sokan, kamu harus divaksin COVID loh, kalau enggak kamu nanti gini gitu. Itu menurut saya membuat orang berpikir bahwa, apa sih hari ini gitu, apa sih anak ini, kok tahu banget. Nah, kita harus nyentil hatinya dengan gimana? Kita ajak dia bercanda ya, setiap orang memiliki cara bercandanya masing-masing ya. Yang penting pesan kita tersampaikan dan hati mereka menerimanya dengan lapang, menerimanya dengan enjoy. Yo pisan sih gitu. Meskipun dengan guyonan, candaan, tapi mereka harus tersentil hatinya. Setiap orang saya nggak ada ya metode paten cara menyentil hati seseorang tuh harus gini, nggak ada. Tapi intinya kita harus dengan candaan, tapi serius, tapi tidak menggurui. Ya, terus tidak mampu. Ini tadi untuk orang-orang yang misalkan penyakit komorbid ya, kayak diabetes mellitus dan sebagainya, jantung. Kalau mereka tidak mampu bagaimana gitu kan. Gini Mas, saya tidak tahu di kabupaten ya, Bogor, di Bogor itu bagaimana kebijakan pemerintahannya. Halo, apa suara saya terdengar? Iya, baru terdengar Mbak. Dengar. Ya. Jadi di setiap daerah itu saya rasa semuanya kabupaten, kota itu memiliki kebijakannya tersendiri, kebijakan masing-masing. Sebelum kita mencari sebelum kita ngasih tahu jalan keluarnya kepada masyarakat, daripada kita salah ngomong gitu ya, kita harus cari tahu dulu nih kebijakan Kota Bogor ini bagaimana. Bogor ini gimana sih kebijakan rumah sakitnya gitu. Misalkan memang iya sih di sini juga sama Mas, semua penyakit itu kalau mereka datang ke puskesmas, mereka harus melakukan rapid swab dulu. Karena apa? Karena kita sebagai tenaga kesehatan juga takut tertular gitu. Kalau mereka positif, terus tiba-tiba kita nangani mereka tanpa kita tahu kalau mereka positif, itu kan resiko besar bagi kita. Bagi kami itu resiko besar. Jadi itulah mengapa setiap rumah sakit saya rasa sekarang memiliki kebijakan yang sama, harus swab gitu. Tapi bagaimana kalau orang yang nggak mampu? Kalau di puskesmas ini sejauh ini sih ini ya Mas, mereka selalu mengusahakan gitu ya, selalu mengusahakan pribadi. Tapi di sini ada salah satu desa, di desa A, ketika ada masyarakatnya yang sakit, itu
berkat advokasi dulu itu katanya ada advokasi kepada kepala desa lagi. Kepala desa ini pemegang kebijakannya. Jadi advokasinya itu, Pak, kalau untuk orang yang nggak mampu bagaimana agar dia bisa tetap sehat, tapi dia juga bisa rapid kayak gitu. Jadi di sini ada salah satu desa itu, desa mau membiayai rapid tersebut gitu. Tapi semua kebijakan desa itu masing-masing ya Mas. Tapi seenggaknya kita sudah melakukan advokasi. Kita sudah curhat lah ya, curhat ke kepala desa, ke ibu kepala desa gitu. Pak, Bu, bagaimana ya masyarakat kita banyak yang terkena penyakit ini, tapi mereka tidak mampu untuk melakukan rapid atau swab gitu. Mari kita diskusikan sama kepala desa atau pemegang kekuasaan di situ, pemegang kebijakan kayak gitu. Itu mungkin salah satu solusi yang ya kita tahu tidak akan besar kemungkinan suara kita akan didengarkan gitu. Tapi setidaknya kita curhatkan dulu ke kepala desa kayak gitu. Pokoknya kita pegang pentolan-pentolannya. Terus juga kalau masalah ekonomi tidak mampu, itu kan memang tidak murah ya. Harga swab itu di sini mencapai 250.000 kan kalau di sini. Kalau orang-orang yang tidak mampu ya mereka mencari hutangan. Selama ini yang saya tahu mereka mencari hutangan demi mereka sehat gitu. Karena memang semua rumah sakit tutup, ya mau nggak mau mereka harus berusaha kayak gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa yang kembali lagi kita bukan pemegang kekuasaan, kita bukan pemegang kebijakan, kita bukan presiden yang hartanya banyak, kita nggak bisa ikut membiayai mereka gitu kan. Tapi setidaknya kita ada peran di sini. Kita harus berperan. Aku mau menghadap kepala desa, menghadap pemegang kebijakan. Ya kita advokasinya nggak usah terlalu serius-serius sahabat-sahabati. Kita ya ngomong enjoy saja ke kepala desa kayak gitu. Itu yang sementara bisa kita lakukan karena memang nggak mudah ya. Kalau masalah ekonomi ini nggak mudah. Dan ya seperti itulah. Terus yang terakhir ini susu beruang. Jadi sebelum masa pandemi COVID, ini susu beruang mungkin nggak ke seluruh Indonesia ya viralnya gitu. Jadi hanya beberapa daerah saja. Dan sebelum COVID, susu beruang ini kalau di keluarga saya gitu, di keluarga aku pribadi itu sudah dipercayai memang bisa menyembuhkan gejala-gejala ringan seperti demam, pusing, terus minum susu ini sembuh gitu kan. Kalau saya dengar tadi dari sahabat siapa tadi? Rizky. Iya. Dengar dari sahabat Rizky di situ permasalahannya adalah stimulus atau kepercayaan ya. Mereka sudah percaya bahwa susu beruang ini bisa untuk meningkatkan imun gitu. Jadi, dalam kesehatan individual itu ada yang namanya kekuatan dari dalam diri sendiri, yaitu keyakinan. Kalau kita semua yakin susu beruang ini bisa menyembuhkan, ya bisa meningkatkan imun, itu secara otomatis bisa. Karena memang ada stimulus di situ, ada rangsangan juga kan, ada rangsangan dalam tubuh. Sebenarnya penyakit itu yang membuat kita sendiri loh. Selain dari virus sama bakteri, dari pikiran kita sendiri. Kita ya saya harap semuanya juga bisa yakin dengan konsumsi vitamin apapun bisa meningkatkan imun, gitu kan. Kalau susu beruang ini memang kandungan proteinnya yang banyak sehingga sedikit meningkatkan imun kan kayak gitu. Di sini masyarakat sekarang itu mereka sudah terjudge, mereka sudah ya berkeyakinan bahwa susu beruang ini bisa untuk meningkatkan imun. Dan itu menurut saya tidak salah, sahabat-sahabati. Itu tidak salah, ya memang seperti itu. Meskipun kadarnya tidak terlalu maksimal meningkatkan imun gitu, tidak. Tapi saya harap karena susu beruang itu memang bagus, saya harap di sini sahabat-sahabati tidak mematahkan kepercayaan mereka ya, tidak mematahkan keyakinan mereka bahwa susu beruang ini bisa, ini nggak endorse, nggak iklan, nggak apa ya, tapi memang seperti itulah, kita harus mengerti pola kehidupan, pola kepercayaan masyarakat kita tuh kayak gimana. Kalau mereka sudah
percaya bahwa susu beruang ini bisa menyembuhkan. Ya nggak apa-apa selama susu beruang itu tidak mengandung racun kan gitu. Kecuali susu beruang ini sudah jelas beracun, tapi masyarakat masih konsumsi karena mereka percaya itu akan menyembuhkan, itu baru kita boleh ikut andil, boleh mematahkan, boleh memutus rantai di situ. Tapi di sini susu beruang ini sudah bagus memang. Ya, ini praktek pribadi juga sih teman-teman saya juga. Jadi ketika mereka dan tenaga medis di sini banyak ya yang sudah terpapar COVID itu, mereka memang belinya susu beruang kayak gitu. Dan itu memang ampuh benar-benar mereka tuh sedikit menyembuhkan, sedikit meringankan gejala mereka kayak flu sama demam, pusing. Itu mereka minum susu beruang, itu mereka bilang mendingan gitu. Jadi kita di sini jangan mematahkan kepercayaan masyarakat dan susu beruang itu ya memang bagus gitu. Tapi kembali lagi kita tekankan ya jangan cuma minum susu beruang, vitaminnya juga dibantu. Nah, nanti imunitas tubuh mereka kan akan terbantu dari vitamin itu gitu. Jadi nggak semata-mata wes aku sehari minum susu beruang imunku tinggi, jangan gitu, jangan seakan-akan kita mengarah ke situ, jangan gitu. Kalau mereka berkeyakinan susu beruang ini sudah bagus kok imunnya, meningkatkan imun, ya sudah. Oh iya memang susu beruang bagus, tapi jangan lupa vitaminnya gitu. Kita kayak mancing-mancing nyentil-nyentil yang bisa meningkatkan tubuh, gitu, meningkatkan imun tubuh. Sayur buahnya juga jangan lupa gitu. Jangan mematahkan lah intinya. Nanti kalau kita patahkan, wah, ojo percayalah susu beruang itu, jangan percaya susu beruang kayak gitu tuh. Nanti mereka malah, ya apa sih anak ini? Terus ketika kita bilang vitamin aja wes, mereka nggak akan percaya gitu. Mereka nggak akan percaya karena dari awalnya mereka sudah terpatahkan oleh kata-kata kalian gitu. Jangan mematahkan hati orang lain. Asik. Oke. Ya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Dua pertanyaan lagi ya. Mbak. Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Aziz, saya dari program studi komunikasi angkatan 2016. Pertanyaan saya yang pertama itu untuk lansia kan biasanya kan terdapat penyakit bawaan atau komorbid ya. Nah, untuk vaksinasi sendirinya kan ketika misal terdeteksi ada komorbid atau penyakit bawaan kan biasanya nggak bisa divaksin atau belum bisa divaksin. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa, Mbak? Atau mungkin ada alternatif lain? Maksudnya untuk vaksinasi ini gitu. Terus yang kedua, tadi kan sempat dibahas bahwasanya ketika sudah divaksin masih ada kemungkinan untuk tertular. Kalau saya bayangkan itu kan kalau misalnya waktu kecil itu kan kayak ada imunisasi kayak polio dan lain sebagainya. Setelah diimunisasi itu kan nggak ada istilahnya kesempatan untuk terkena penyakit yang diimunisasinya itu kan kecil gitu. Tapi kalau COVID ini kira-kira kenapa Mbak kok bisa setelah divaksin masih ada kemungkinan untuk tertular gitu dari pengalaman Mbak ketika di puskesmas itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Sahabat Faizal Aziz. Jadi yang pertama, bagaimana kalau lansia sudah komorbid gitu kan? Apa tindak lanjutnya gitu? Jadi tidak semua komorbid ya sahabat-sahabati, nanti itu ada screeningnya. Di lembar screening itu yang komorbid yang tidak bisa disuntik adalah orang yang mengidap asma, gagal jantung, penyakit jantung lainnya. Terus ada juga diabetes, itu sebenarnya tidak bisa, tapi sekarang ada perkecualian, kecuali penderita diabetes mellitus yang terkontrol gitu. Jadi selama semua penyakitnya itu masih terkontrol, meskipun itu komorbid, meskipun jantung, tapi itu masih terkontrol,
itu masih bisa divaksin. Apa maksud dari terkontrol itu? Jadi terkontrol itu dia selalu cek kesehatannya, selalu ke dokter spesialisnya, dokter pribadinya untuk mengontrol perkembangan komorbid, perkembangan penyakit mereka. Nah, kalau misalkan lansia pengen banget divaksin, tapi mereka memiliki komorbid, contoh penyakit jantung, mereka harus ke dokter dulu, ke dokter spesialis jantung dulu, tanyakan, nah dokter apa saya bisa divaksin gitu. Nanti dokter yang akan memutuskan si lansia ini bisa divaksin atau enggak gitu. Dan kebanyakan kasus di sini memang lansia itu banyak yang sakit jantung. Tapi mereka ngebet banget pengen divaksin gitu. Akhirnya kami rekomkan, Bu, jenengan kalau mau divaksin, tolong bawa surat keterangan dari dokter spesialis bahwa jenengan boleh divaksin. Itu. Jadi nggak selamanya orang penyakit jantung lansia ini nggak bisa divaksin selamanya, enggak kayak gitu. Kalau mau divaksin, monggo kontrolkan dulu jantungnya, penyakit jantungnya ke dokter spesialis gitu. Nanti kalau misalkan dokter spesialis mengizinkan untuk divaksin, bisa dilakukan vaksinasi di puskesmas kayak gitu. Jadi tindak lanjutnya ya segera menghadap ke dokter spesialisnya, bertanya bagaimana perkembangan penyakit saya kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana? Oh ya, kenapa kok sudah divaksin tapi masih ada kemungkinan tertular gitu kan? Sedangkan dulu yang polio itu enggak. Sekarang gini, kita tahu semua kan bahwa COVID ini menularnya lewat droplet. Penularannya itu sangat mudah sekali gitu loh. Bukan yang seperti penyakit lain kan kayak gitu. Ada yang pernah dengar kasus cacar? Iya. Ada yang pernah terkena cacar tapi kecilnya sudah suntik, sudah diimunisasi gitu kan? Itu kan masih bisa tertular. Cacar saja penularannya kan tidak semudah COVID gitu. Yang sudah susah kayak gitu kan ada tuh. Saya nggak tahu ya kalau di Bogor nih gimana. Kalau di Jawa itu kita itu beranggapan bahwa cacar itu seseorang itu pasti akan sakit sekali, tapi seumur hidup. Ada yang nggak sama sekali kan kayak gitu. Saya nggak tahu kalau di Bogor ini gimana. Tapi karena ya memang itu kenyataannya gitu. Karena cacar ini penularannya susah dan tidak banyak yang terkena cacar kan kayak gitu. Pernahkah kita mendengar KLB cacar, pandemi cacar? Pernah Indonesia kayak gitu? Enggak kan? Kenapa kok kita sudah vaksin tapi masih bisa tertular? Ya karena itu tadi. Yang pertama, penularan virusnya ini sangat mudah sekali. Yang kedua, sekarang kita tahu sudah banyak sekali, tidak sedikit lagi ya, sudah banyak sekali mereka yang positif. Gitu. Sudah banyak yang positif, penularannya gampang, vaksinnya tidak merata. Ya bagaimana kita nggak bisa tertular COVID gitu loh. Kecuali kita sudah punya yang namanya kekebalan kelompok. Kalau kekebalan tubuh saja, kita masih bisa tertular. Kenapa? Karena di sekitar kita, 1 dari 10 orang yang tertular, yang terkena COVID 1 orang, itu 10 orang bisa semuanya tertular. Karena ya gampangnya itu tadi gitu loh. Tapi kalau di suatu daerah itu sudah terbentuk kekebalan kelompok, dari 10 orang, 9 orang yang sehat gitu kan, 9 orang nih sudah divaksin, tapi 1 orang yang belum divaksin. Ketika nanti 1 orang ini yang belum divaksin terkena COVID, semuanya tertular, tapi dia tidak bergejala berat kayak gitu. Jadi perbandingannya itu, intinya itu kenapa bisa tertular ya karena penyakit COVID menyerangnya mudah, dan COVID itu di mana-mana, bukan hanya di tubuh manusia kan. Kita tahu kalau bakteri mudah sekali mati, meninggal dunia. Bakteri mudah sekali mati kena matahari,
sinar matahari 1 jam, 3 jam, 4 jam sudah mati. Tapi kita tahu kalau virus ini beda. Virus ini beda sama bakteri. Virus ini lebih kuat. Mereka tuh lebih kuat. Dia tidak cepat mati. Mereka mati hanya dengan sabun gitu ya. Kalau dengan matahari dia sangat lama sekali, membutuhkan waktu yang sangat lama sekali gitu. Kita batuk di luar, di depan kita misalkan ada setir motor, batuk, kita positif, naudzubillah, ada si A, si fulan ini positif, batuk di depannya ada pegangan setir motor, dia positif. Meskipun terkena sinar matahari 1 jam, 2 jam, itu virus di situ tetap hidup. Jadi ketika nanti si sahabati Asma megang setir motor itu tadi, dia pasti tertular kayak gitu. Jadi mudah sekali ini. Virus COVID ini mudah sekali penularannya, hidupnya juga lama di luar tubuh maupun di dalam tubuh hidupnya lama. Jadi ya sudah, potensi terpaparnya ini besar gitu. Jadi kenapa kita harus menerapkan protokol kesehatan itu tadi? Virus cepat mati hanya dengan sabun kayak gitu. Tapi kalau matahari mati, tapi dia sangat lama sekali, nggak kayak itu. Kenapa pemerintah menganjurkan kan kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kayak gitu. Karena meskipun nanti dengan sabun tapi airnya nggak ngalir sama aja, virus itu akan tetap ada di dalam koboan apa ya kalau koboan apa ya? Tempat genangan air itu, virus itu tetap di situ gitu. Meskipun kita sudah cuci tangan pakai sabun, tapi kalau airnya nggak mengalir percuma gitu. Virus akan tetap di situ dan tidak ada, dan kemungkinan dia akan hidup kembali gitu di dalam tubuh. Di air dia mati, oke. Tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia hidup kembali kayak gitu. Ya, mungkin ada yang ganjel, mungkin ada yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin monggo langsung. Izin bertanya, Mbak. Mohon maaf sebentar. Untuk pertanyaan dibatasi ya, karena kita kemungkinan jam 9 udah harus selesai. Oke, silakan. Tadi siapa? Pambudi. Iya, Pambudi. Izin bertanya, Mbak. Nama saya Muhammad Pambudi dari Program Studi Teknologi Industri Benih Angkatan 2019. Saya izin bertanya, vaksin itu kan katanya pembuatannya dari inactivated virus ya. Kalau salah mungkin bisa dibenarkan nanti. Nah, setelah kita divaksin, itu kita terus melakukan tes PCR. Itu apakah RNA virusnya tetap terbaca di mesin PCR, Mbak? Oke. Mesin PCR. Oh, sudah itu saja, sahabat? Iya. Oke. Nah, banyak nih pertanyaan yang kayak gini setelah melaksanakan vaksin gitu ya. Tapi ini lebih dalam lagi ke alat PCR gitu ya, ke mesin PCR, mesin alat ya. Jadi kalau kita sudah divaksin itu memang, jadi pertanyaan orang-orang tuh begini, mirip-mirip. Mbak, ketika kita sudah divaksin nih, kita kan dimasukin virus tuh. Apa bisa kita menularkan virus ini ke orang lain yang sehat, yang belum divaksin gitu? Kebanyakan kayak gitu. Jadi cara kerja vaksin ini tidak kayak gitu ya. Tadi sudah saya ada videonya kan. Jadi kerja dia itu, vaksin itu kan virus COVID yang sudah dimatikan. Ada beberapa vaksin yang sudah dilemahkan juga. Ada yang terbuat dari, ada yang RNA juga. Kalau Sinovac ini kan yang dimatikan. Dimasukkan ke dalam tubuh, nanti di tubuh itu dia kenalan, terus karena tubuh ini tahu kalau ini nih virus, berarti dia belajar untuk melawannya. Nah, karena virus ini sudah mati, tubuh berhasil melawan. Kan kalau virus hidup, tubuh akan kalah. Karena vaksin ini tuh virusnya udah mati. Jadi tubuh ini melawannya tuh udah paham betul, udah tahu betul dan pasti menang gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan sudah divaksin, bagaimana nih? Aku nanti bisa nularin kan gitu? Enggak. Sahabat-sahabati, jadi ketika kita sudah divaksin tuh kita tidak bisa menularkan ya, tidak menularkan ke orang lain karena virus itu sudah dimatikan gitu. Vaksin itu kan disuntikan atau dari mulut ya? Disuntikan kan? Nah, masuknya ke peredaran darah. Nah,
ya dia masuknya ke aliran darah. Ya dia hidup di aliran darah kita, gitu. Tapi kita tidak menularkan penularan virus dari air liur, droplet ya, dari droplet. Jadi kita nggak bisa menularkan virus COVID yang sudah berasal dari vaksin itu tadi ke orang lain, nggak bisa. Terus apakah terbaca di PCR atau di swab rapid gitu kan? Ya jelas gitu. Kemarin itu sesudah vaksin ya, jadi nakes itu ada yang flu. Hari ini vaksin, besoknya tuh dia flu, gitu kan takut. Besoknya dia flu, terus keesokannya lagi dia dites rapid, gitu. Ini berdasarkan pengalaman loh ya. Dia dites rapid dan itu hasil rapidnya reaktif, gitu, reaktif. Karena kata dokter, ya memang seperti itu karena dia sudah divaksin, gitu. Itu karena dia sudah divaksin. Kalau ketika dia flu terus dia di rapid swab-nya itu apa positif atau reaktif ya berarti itu dari vaksinnya itu tadi kayak gitu. Tapi jangan khawatir sahabat-sahabati kalau misalkan vaksin itu tes kita itu pasti reaktif itu bukan penyakit gitu loh. Itu virus itu tidak menyebabkan penyakit, tidak menyebabkan gejala kayak gitu. Itu hanya virus yang dimatikan. Jadi jangan takut kayak gitu. Itu sih pengalaman kemarin karena hari ini divaksin, besoknya dia flu, besoknya lagi di rapid, itu reaktif gitu. Ya, itu masih ngambang ya. Itu reaktifnya ini karena dia benar-benar positif atau karena dari vaksin ini tadi. Tapi setelah aku baca beberapa artikel memang tidak bisa menularkan ke orang lain ketika sudah divaksin gitu, nggak bisa. Dia hanya masuk ke dalam tubuh, ke aliran darah gitu. Mungkin ada yang belum jelas? Halo? Izin Iya, halo. menanggapi, saya Oke, monggo. Megi Ramadan dari Program Studi Teknologi Industri Benih, Sekolah Vokasi IPB Angkatan 2018. Nah, tadi menanggapi terkait pertanyaannya Mas Rizky. Jadi kan terkait tentang susu beruang itu sebenarnya ya kepercayaan masyarakat juga benar juga ada benarnya dan juga nggak salah juga. Cuma yang jadi salah itu adalah perilakunya. Soalnya apa namanya dalam boleh ya oke lah membeli tapi kan nggak aturan. Masa beli nggak sampai borong banyak. Terus kemudian apa orang lain tuh nggak butuh gitu loh. Terus kayak terlalu berlebihan yang belinya terlalu berlebihan apa namanya sampai kadang-kadang sampai gerombol juga kan buat apa ngantri-ngantri beli itu apa namanya beli susunya itu padahal kan ya memang nggak salah cuma ininya aja perilakunya ya pas beli dan juga konsumsinya itu yang keliru perilaku masyarakatnya aja yang keliru gitu. Terus sebenarnya ini kan jam 9 udah mau selesai ya. Saya izin tanya tadi kan ini jaringannya nggak stabil. Tadi kan untuk ngomong sama teman itu kan susah kan. Nah terus Mbak ini tadi bilang manusia itu ada tiga tadi apa saya belum tahu karena tadi jaringannya terputus. Ya, jadi ada 3 tadi. Yang pertama orang itu membutuhkan tahu, mau, dan mampu. Ketika mereka sudah tahu tapi mereka nggak mau, itu susah juga. Kalau mereka sudah tahu tapi mereka mau, tapi mereka nggak mampu ya takut jarum suntik itu tadi, itu juga susah, itu PR kita. Dan kalau mereka sudah tahu, mau, dan mampu, itu baru goal. Edukasi kita sudah goal di situ. Kita sudah berhasil merubah perilaku seseorang. Jadi perubahan perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor itu tadi, tahu, mau, dan mampu. Gitu. Oke.
Oke, Maggie dirasa cukup ya, Gi? Gimana, Maggie? Tahu, mau, dan mampu ya. Oke. Oke. Aduh, mohon maaf sekali ya harus dipotong karena sudah malam juga. Jadi banyak sekali ilmu yang hari ini kita dapat dari Mbak Heni ini, mulai dari gimana sih cara, apa itu vaksin dan vaksinasi itu perbedaannya seperti apa, terus bagaimana cara kita ngajak orang, terus apa yang harus kita lakukan kayak seperti pola hidup sehat, olahraga, makan sehat, dan lain-lain kayak gitu. Itu ilmunya sangat bermanfaat dan semoga kader-kader PMII di sini bisa mengedukasi orang seperti Mbak Heni mengedukasi kita barusan gitu kan. Dan jadi saya harap dan yang di PMII PB ini juga merasa kayak kita ya harus vaksin gitu. Gak usah takut-takut lagi, gak usah mikir aneh-aneh lagi karena edukasi yang kita dapat hari ini sangat banyak dan emang gak perlu ditakuti vaksin itu kan. Dan untuk Mbak Heni, terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Sama-sama. Boleh minta closing statement-nya, Mbak? Kenapa? Closing statement dari Mbak Heni gimana? Sehat awali dari diri sendiri. Sehat awali dari diri sendiri. Iya. Untuk yang terakhir ini, sahabati Asma, yang tadi kan kita masih bahas yang edukasi ya. Tapi yang actionnya kita belum sentuh, mungkin bisa nanti dibaca. Actionnya itu mengikuti vaksin yang pertama, melakukan program ya membagikan ke masker kalau punya ya. Jadi kalau saya itu membagikan masker itu enggak 10 saya bagikan, enggak. Jadi ketika ada orang yang enggak pakai masker, Pak kok enggak pakai masker gitu saya tegur. Saya harus mempunyai masker cadangan di tas saya. Saya langsung kasih, Pak monggo dipakai. Kalau orangnya enggak bisa pakai, ngapunten, permisi pakainya seperti ini. Tapi jangan sampai kita memakaikan ke orangnya ya, jangan sampai. Karena nanti takutnya beliau punya penyakit juga kayak gitu. Monggo Pak, kayak gini cara pakainya, kayak gini gitu. Terus menjadi relawan dan membuat media promosi kesehatan itu yang penting. Di media massa saya harap ya di PMII nanti, di PMII PB ya khususnya, adalah 1-2 media yang menceritakan tentang pentingnya vaksin atau bagaimana, itu penting banget buat merubah perilaku masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat gitu. Oke, sudah. Oke. Terima kasih buat Mbak Heni kehadirannya hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabati yang udah hadir menyempatkan waktunya malam hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi tentang vaksinasi, tentang COVID, tentang vaksin, tentang hidup sehat, tentang bagaimana cara mengedukasi orang. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabati Asma Namira dan juga Mbak Heni atas ilmu yang sangat bermanfaat tadi. Mungkin kita ada di penghujung acara pada malam hari ini. Acara demi acara, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kita menginjak pada acara yang terakhir, yaitu penutupan, yaitu sebelumnya saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun kalimat yang menyakiti hati, mungkin di situ saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat dijaga kesehatannya, dapat terhindar dari COVID-19 dan keluarga kita juga dijaga kesehatannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Heni atas ilmunya pada malam hari ini. Sekian kita tutup PMII Talk pada malam hari ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Heni. Sama-sama. Izin keluar sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak. Jaga imun, jaga iman. Kesehatan selalu, saudara-saudara.
Jangan lupa bahas. Asma mau terakhir. Abang, aku handphonenya rusak, toko HP pada tutup gimana bang? Materinya Besok di share beli. di grup ya As ya. Apa? Lu gimana enggak foto toh? Aku udah screenshot barusan. Materinya di share di grup ya As ya. Materi apa? Yang tadi. Yang PPT-nya. Oke. Oke apa bang? Oke beliin handphone bang. Mas Richard Ya, bantu besok saya. beli. Pengen Ya, apa? besok beli, iPhone. Cap. Bukumu sih tak gawa. Ini Hah? kita bisa Mas Cap, bukumu sih tak gawa. Oh, siap. Dibaca. Peduli Asma Namira. As aku Bukan- sebenarnya ada HP ya, tapi remuk isan. Emang ada yang Bukan ngecat ya? masalah Yang itunya, dilihat ya? toko HP-nya pada tutup gimana tuh? Ya dibuka. Ada teknologi namanya marketplace. Takut kena tipu. Kan udah biasa. Keluar dulu ya. Katanya udah biasa ditipu. Minggu depan Nah, Ya, insya Allah ada lagi. katanya udah biasa ditipu. Udah biasa sakit hati katanya. Katanya udah biasa ditipu. Udah, ini udah selesai. siapa sih yang ditipu? Iksan tuh yang ditipu. Gimana kabarnya Itu semua? rakyatnya ini di Maria. Au, menyindir satu orang tuh kayaknya tuh. Ya, kalau Nanti carilah rakyatnya Bu Maria siapa aja. aku nggak ngerti, Bima Maria ge opo aku nggak ngerti. Bahasa berat itu. Berat emang. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.